Dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur dan juga sahabat Erlangga Forum yang sore hari ini telah bergabung. Saya Tika Amsar, sore hari ini dari Suara Sidoarjo. Senang sekali bisa hadir untuk menemani Anda di program Erlangga Forum yang diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Dan tentunya untuk sore hari ini sahabat, nanti kita juga akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber kita tentunya terkait wakaf dan pengembangan perguruan tinggi. Program Erlangga Forum disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Jombang, Ramapati, Kota Pasuruan, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Magetan Indah Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Malopati Bojonegoro, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Kabupaten Malang, dan juga Mahardika Bondowoso serta Remaja Klasik Radio Malang. Dan tentunya sore hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Nanti akan hadir juga beliau adalah Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh DEA, juga hadir. Nanti akan bergabung juga dengan kita Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Profesor Badri Munir Sukoco, juga hadir sebagai narasumber kita KPSS 3 Ilmu Ekonomi Islam bersama Profesor Dr. Raditya Sukmana SAMA, dan tentunya sebagai host kita pada kesempatan kali ini beliau hadir juga sebagai Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Host Erlangga Forum kita bersama Bapak Suparto Wijoyo. Assalamualaikum Prof. Jojo. Waalaikumsalam Mbak Tika. Kok ada Bapak biasanya Caca loh ya. Nah itu dia. Apa kabar Prof. Jojo? Alhamdulillah. Yang penting kita sehat semua. Karena hostnya jilbaban, akhirnya host yang satu juga nggak kalah, Kopian. Oh iya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi Mbak Tika, di samping acara Erlangga Forum sore ini diikuti oleh berbagai radio tadi di Jawa Timur yang sudah dibacakan oleh Mbak Tika. Juga teman-teman dari Malaysia juga bergabung. Oh ya, ingin menyapa dulu semua yang dari Malaysia. Disapa satu-satu. Ada siapa saja, Caparta, silakan. Yang dari Malaysia juga bergabung, beberapa kampus bergabung, para guru besar yang hadir dari Malaysia. Jadi alhamdulillah, tapi kita sapa terlebih dahulu Mbak Tika. Ya. Bapak kita bersama, guru kita bersama, yang kita kangen nih, Mbak Tika mesti kangen. Kangen. Saya sudah dari beberapa radio di Surabaya itu sampai sekarang di Sidoarjo, akhirnya kangen banget. Sudah lama, udah nggak pernah ngobrol. Kita sapa, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh DEE, Ketua Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Prof. Nuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Patos. Masya Allah. Iya. Tambah ganteng. Ketika barokah, kalau didoakan oleh beliau itu barokah. Beliau itu coba mulai rektor, mulai rektor. Sampai menteri itu macam-macam, mulai menteri Kominfo sampai pendidikan, dan beliau sekarang adalah Ketua Badan Wakaf Indonesia. Sehat-sehat selalu nih Prof. Ji, sami-sami. Masya Allah. Prof. Badri Munir, sehat Pak Badri Munir. Alhamdulillah Prof. Nuh. Alhamdulillah. Prof. Radit, sehat Jim. Nah, dan juga hadir Mbak langsung Prof. Raditya Sukmana. Beliau itu sebenarnya di kampus itu Prof. Momi, cuma nanti anak-anak nggak tahu ya. Prof. Momi. Prof. Momi panggilnya. Prof. Raditya saja kita panggil Prof. Raditya. Assalamualaikum Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Tika beliau Prof. No. Prof. BPS, jadi Ketua Koordinator Program Studi, Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam. Iya. Ya. Iya. Nah, yang direktur Jolali, Mbak, direktur Iya, kita direktur apa? kita. Prof. Badri. Assalamualaikum, Prof. Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngikuti hostnya nih pakai kopiah. Waduh, Masya Allah. Semuanya sehat-sehat ya, Alhamdulillah ini. Ya, Alhamdulillah. Ya. Tika. Karena kalau kita biar kelihatan ikut wakofnya gitu loh, Prof. Tapi kalau Prof. No kan sudah ketuanya, nggak pakai kopnya, nggak masalah ya. Iya, itu sudah badan wakaf. Wah, ini dia. Pakai wah, ini khas lah. Ini khas mana nih, Prof. Jojo? Ini udeng. Oh, udeng Sumenep ya, Prof. Nuh ya? Atau Pamekasan itu. Nggak tahu udeng mana nih aslinya, nggak tahu. Pokoknya ada berapa dipakai itu aja. Masya Allah. Ya. Senang sekali. Jadi ya. Prof. No, para guru besar semua, alhamdulillah, teman-teman juga dari Malaysia yang sudah bergabung baik melalui Facebook, Instagram, YouTube, live streaming kita, dan juga berbagai elemen mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana. Terima kasih, dan tentu kita dalam membincang wakaf dan pengembangan perguruan tinggi, pasti kita ingin tahu apa itu Badan Wakaf Indonesia. Sebelum ke Prof. No, ikutilah tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua insya Allah sama-sama tahu tentang pentingnya wakaf, karena memang telah dibuktikan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh aset-aset strategis yang sampai dengan sekarang itu semuanya adalah aset-aset wakaf. Di Indonesia kita punya yang namanya Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas khusus, yaitu menghidup-hidupkan tentang perwakafan secara nasional. Kita sama-sama tahu ada beberapa pilar di dalam perwakafan. Yang pertama adalah yang terkait dengan wakif, yaitu orang yang memberikan harta wakaf. Yang kedua adalah harta wakafnya itu sendiri. Yang ketiga adalah ada yang mengelola harta atau aset wakaf itu. Dan yang keempat adalah mauquf alih yang akan menerima manfaat dari aset wakaf. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah ikrar tentang aset wakaf tadi itu dipergunakan untuk apa. Kalau kita ingin mengembangkan dunia perwakafan di Indonesia, ikuti aja pilar-pilar tadi itu. Oleh karena itu yang pertama kita lakukan literasi tentang wakaf, agar supaya jumlah wakif ini terus bertambah, khususnya para wakif milenial. Karena masa depan itu ada di kelompok milenial sekarang. Dari situlah kenapa kita melakukan sosialisasi, literasi, terutama di kampus-kampus. Yang kedua, tentu yang tergantung nilainya dari aset wakaf itu. Dari situlah diversifikasi harta wakaf ini pun semakin diverse, semakin ragam. Yang tadinya harta wakaf itu terbatas hanya sampai pada tanah, peruntukannya pun juga biasanya hanya untuk masjid, rumah ibadah, sekolahan maupun makam. Sekarang harta wakaf ini semakin ragam dan penggunaannya pun juga semakin ragam. Tantangan yang sangat besar adalah gimana menyiapkan para nadir. Nadir haruslah orang yang profesional, tahu bisnis, tahu gimana caranya mengembangkan nilai tambah reason value, dan tentu dasar utamanya integriti dari yang bersangkutan. Kalau itu semua sudah bisa kita lakukan dengan memilih mauquf alih yang tepat, maka pengelolaan wakaf ini demi linding, insya Allah wakaf akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan ujung-ujungnya adalah bisa mengangkat harkat dan martabat umat itu. Oleh karena itu,
Mari kita sama-sama untuk berwakaf. Berwakaf sekarang jauh lebih mudah karena bisa wakaf melalui uang dengan teknologi digital banking. Maka wakaf uang itu semakin mudah. Kapan saja, siapa saja bisa berwakaf. Selamat kepada kita semua untuk ikut mengembangkan dunia perwakafan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Erlangga Forum, siapa saja bisa berwakaf dan turut mengembangkan. Maka Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga hari ini mengikuti seruan dawuhnipun Yai kita, Romo kita, Yai Muhammad Nuh. Kan gitu, Prof. Dan ini alhamdulillah Prof Nuh ini juga sudah hadir para guru besar, Prof Suhal Husairi dari University Malaysia Terengganu, Prof Ladiki dari University Sultan Zainal Abidin, dan juga melalui channel-channel YouTube kami ada dari International Islamic University di Malaysia, University Utara Malaysia, kawan-kawan kita, kolega-kolega yang ingin ngasuh kaweruh ilmu tentang wakaf dari Ketua Badan Wakaf Indonesia. Silahkan Prof menyapa mereka dan memberikan informasi apa Badan Wakaf Indonesia. Silahkan Prof Nuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala multani waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pak Parto yang saya hormati, sahabat saya yang sudah cukup lama saya tidak ketemu secara fisik, mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Amin Prof, amin. Pak Munir, matur sembah nuwun, tulisan-tulisan panjenengan teruslah diperbanyak di berbagai media untuk memberikan pencerahan. Prof Aditya, matur sembah nuwun, panjenengan telah ikut sejak lama untuk sama-sama mengembangkan perwakafan. Tentu sahabat-sahabat kita semua yang dari Malaysia, yang mohon maaf saya tidak bisa nyebut satu persatu, dan siapapun yang hadir dalam kesempatan Erlangga Forum ini. Izinkan tentu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada panjenengan semua yang telah ikut ya membesarkan, mengembangkan perwakafan secara nasional, baik sebagai pegiat maupun sebagai pecinta Pak Parto ya. Karena pada akhirnya itu nanti kita itu akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita cintai adalah orang-orang baik, para pegiat wakaf, insya Allah kita akan dapatlah begitu. Sehingga ibaratnya meskipun apa peran kita itu taruhlah sangat sedikit misalkan, tapi punya peran, paling tidak kita bisa ngemper kalau bahasa Jawanya itu. Jadi kalau orang berwakafnya besar, itu tinggalnya di tengah rumah, besar begitu. Lah yang wakafnya kecil, itu di emperan-emperannya itu. Tidak apa-apa di emperan-emperan. Oh yang penting tidak kepanasan. Sehingga kalau AC-nya itu pintu kecil-kecil yang dibuka, maka tentu kita akan dapat embusan angin segarnya itu. Angin sejuknya itu. Tapi sebaliknya, kalau kita berkolaborasi dengan sesuatu yang tidak baik, maka di tengah rumah itu seakan-akan ada api yang membara begitu, panas, ya, sehingga nanti kalau ada celah-celah yang dari dalam itu dan kita ada di emperannya itu, karena kita ikut mendukung kecil-kecilan perbuatan yang tidak baik, maka kita pun juga akan kena asap panasnya itu. Nah hari ini insya Allah kita akan mendapatkan hembusan angin yang sejuk tadi itu, karena yang kita lakukan adalah sesuatu yang sungguh sangat mulia. Saya menyampaikan ini Prof Radit itu beberapa kali. Ini bagian dari penyemangat kami semua. Jadi ini saya ambil Prof Hadi Munir, saya ambil dua hadis. Ya, yang pertama adalah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Ya, sehingga nanti kalau kita sekarang ini berbicara tentang perwakafan, terus ada orang yang akhirnya berwakaf, maka insya Allah Pak Parto pun juga akan dapat ini. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Ya. Amin, amin, Prof. Amin. Yang kedua, barang siapa yang mentradisikan tradisi kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan nilai positif. Karena melakukan kebaikan ditambah dengan nilai positif lagi. Terus menerus, karena kebaikannya itu diikuti oleh generasi berikutnya lagi. Tanpa mengurangi pahala dari orang yang berbuat baik sebagai penerus kita. Sehingga kalau sekarang ini kita meletakkan fondasi perwakafan di UNER ini, ya, maka nanti akan ada generasi berikutnya setelah kita semua yang akan melanjutkan, maka insya Allah panjenengan akan dapat pensiunan lah begitu, dapat passive income, karena apa yang kita gagas, kita lakukan sekarang ini dilanjutkan oleh adik-adik kita. Namun sebaliknya Allah Maha Adil, kalau kita mentradisikan tradisi yang tidak baik, kita akan mendapatkan nilai negatif. Dan tentu akan mendapatkan nilai negatif lagi kalau perbuatan yang tidak baik itu, Pak Badri Munir, diikuti oleh generasi berikutnya lagi. Kita akan tambah liabilitas terus begitu. Karena yang kita lakukan itu dicontoh yang tidak baik tadi, naudzubillah, oleh generasi berikutnya. Sehingga Pak Parto, kalau kita terpaksa melakukan ketidakbaikan, jangan tahu orang. Ya, jangan tahu orang. Itu cukup rahasia kita dengan Allah lah gitu. Jangan dipamer-pamerkan. Karena kalau dipamer-pamerkan, terus nanti ada orang mengikuti ketidakbaikan, itu akan menjadi beban kita terus menerus. Oleh karena itu, tapi kalau hal yang baik harus dipromosikan, harus disebar luaskan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di zaman Rasul dulu itu lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du maqtirah illa waqaf. Jadi tidak ada ceritanya pada saat zaman Nabi dulu itu sahabat yang tidak berwakaf, ceritanya tidak ada. Ya, sehingga kalau Pak Parto sering tanya kepada saya, Pak Nuh, tolong ceritakan siapa ya sahabat Nabi yang tidak berwakaf, ya itu ceritanya tidak ada. Oh iya. Tidak ada yang bisa diceritakan karena ceritanya tidak ada, semuanya wakaf. Ya, semuanya wakaf. Prof Radit sudah seringkali lah untuk sama-sama urusan ini. Oleh karena itu kita jadikan wakaf itu sebagai gerakan. Ya, tiada hari tanpa berwakaf. Ya, tiada Jumat tanpa berwakaf. Tiada bulan tanpa berwakaf. Tiada tahun tanpa berwakaf. Kalau sudah 1 tahun tidak berwakaf, kita wakafin. Kasihan dia. Ya, setahun kok belum wakaf, kita wakafin aja lah gitu. Sampai kok semua tidak wakaf, tak wakafin ya gitu. Bukan kira-kira begitu. Ini pengantar saja saya, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati. Jadi ini sharing yang ini nanti ya. Kalau tadi itu harus diikutin. Karena dari Rasulullah SAW. Kalau ini sharing, berbagi pandangan. Bisa kurang, bisa lebih, bisa tidak cocok, bisa cocok. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, wakaf itu ada perspektifnya. Ya, seringkali kita melihat wakaf itu dari perspektif physical asset. Ya, seakan-akan berapa tanah yang kita wakafkan dan berapa jumlah rupiah yang kita wakafkan atau aset apa lagi. Dari physical, dari tangible asset. Ya, itu. Kalau itu benar juga, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Kalau kita melihatnya wakaf itu dari perspektif physical asset, maka ini bisa dijadikan sebagai support. Ya, untuk memperlancar, memperkuat proses yang ada di universitas atau di perguruan tinggi. Ya, sebagai supporting. Ya. Tetapi kalau wakaf itu kita lihat dari value-nya, nilai yang tersembunyi di dalam wakaf itu ada nilai yang tersembunyi, yaitu saya nyebutnya sebagai value asset, ya, aset nilai yang terdapat di dalamnya. Maka di situ ada satu perilaku, ya, perilaku yang gemar memberi, ya, memberi. Kalau kita perhatikan
perilaku sosial itu kan ada tingkatan-tingkatan. Tingkat paling top itu memberi, tingkat yang di bawahnya menerima, tingkat di bawahnya lagi meminta, tingkat di bawahnya lagi peminta-minta. Itu kira-kira apa level interaksi sosial itu. Yang paling top adalah memberi. Karena kita setiap hari itu sudah terbiasa memberi, maka vokabuler, kosakata meminta itu tidak ada. Tidak ada. Kausa gerak, kausa laku itu tidak ada. Apa ya meminta itu ya? Karena saya tidak pernah minta. Kita tidak pernah minta, sehingga aktivitas minta itu tidak ada. Tapi kalau setiap hari kita itu aktivitasnya meminta-minta, ya tidak pernah memberi, maka kata memberi itu tidak ada. Ya, oleh karena itu kenapa kita kalau zikir itu disuruh berulang kali, banyak kali begitu, itu supaya di memori kita, ya, memori itu ada RAM, ada ROM, ya, read access sama read only, itu yang ada itu kata-kata yang zikir tadi itu, ya, sehingga kalau di memori kita isinya kata-kata zikir tadi itu, kalimat-kalimat thayyibah, maka sewaktu-waktu ada apa aja yang sifatnya impulsif, sifatnya sesaat, yang keluar mesti yang baik. Karena yang tersimpan itu baik semua. Tetapi kalau kata-kata yang ada di memori itu kata-kata, mohon maaf, jorok, begitu, maka kalau ada kegiatan atau kecelakaan atau yang sifatnya impulsif, tiba-tiba, maka yang keluar yang kata jorok tadi itu. Karena dia numpuknya banyak. Dari sisi statistik kan probabilitasnya kan dia semakin tinggi untuk muncul itu, gitu. Oleh karena itu sekali lagi ada nilai yang tersembunyi itu, yaitu pemberi. Ya, pemberi itu adalah yang terbaik. Habis itu menerima, habis itu meminta, walatakun robian, jangan jadi yang keempat, yaitu peminta-minta. Ya, ada contoh-contoh yang sederhana, Prof. Hadi Munir. Kalau kita itu sedang ceramah misalkan gitu di masjid, itu kan kadang-kadang disangoni. Oh iya Prof, ya. Ya, kadang disangoni begitu. Kalau kita menolak pemberian itu tidak baik. Ya, itu kasihan yang ingin memberi itu kan dia ingin memberi. Ya, ingin memberi. Dia kan kepingin dapat nilai plus, memposisikan di sini. Oleh karena itu kita terima. Tapi setelah itu saya berikan atau kita berikan lagi. Ya, jadi dua-duanya dapat. Ya. Kalau kita tolak, kasihan dia, tidak dapat, sama-sama tidak dapat. Tapi kalau kita terima, dia dapat. Habis itu apa yang kita terima, kita berikan lagi. Dapat lagi. Itu bagaimana menjaga hubungan antara penerima dan pemberi, bukan peminta. Kalau peminta dikasih mesti habis. Mesti dibawa lari dia, meminta, apalagi peminta-minta, kasih gitu langsung jablas dia. Sampai ucapan terima kasih pun tidak jadi itu, karena memang karakternya itu. Nah, sampai yang tersembunyi itu, yaitu sifat produktif. Karena nilai yang tersembunyi dari perwakafat itu productivity. Karena yang bisa dibagikan itu bukan induknya, hasilnya yang bisa dibagikan ke mawquf-alaih. Sehingga disitulah pentingnya nilai semangat untuk produktif tadi itu. Dan tentu proudness. Ya. Ada harga diri, ada kewibawaan, harkat, martabat begitu. Nah, dari sisi value wakaf itu bukan sebagai supporting, tapi sebagai driver, sebagai penggerak dalam mengembangkan perguruan tinggi itu. Karena dia tidak pernah minta, tapi dia gimana melihat perguruan tinggi tadi itu terus meng-create nilai tambah itu. Bukan sebagai support saja, membantu UNER saja, bukan duduk. Kalau support itu kan pasif, mendukung begini, statis dia. Itu, pokoknya gak ngerepotin aja lah gitu loh. Itu support. Wah, ilmu baru ini Prof, ilmu baru ini. Itu, pokoknya gak ngerepotin aja. Nek bahasa Surabaya nenek sampean gak sok ngewangi aja ngerepotin, menengo ae nek. Ini Prof Badri langsung tertawa, Prof Badri langsung tertawa, tahu maknanya ini. Jadi begini, tapi sekarang kalau dari sisi value bukan hanya supporting,
tetapi dia driving yang geret. Ya, jadi kalau orang-orang atau kita semua punya value untuk yang sifatnya produktif tadi itu, justru aset UNER ini kita geret. Ya, kita kembangkan terus begitu, bukan hanya pasif. Tetapi juga apa? Tetapi juga mampu untuk melihat celah-celah yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Ini value yang tersembunyi. Jadi gimana ceritanya membawa case-case dari sifatnya impossibility menjadi possibility, impossible menjadi possible. Kalau Pak Parto dulu pernah belajar bahasa Inggris, ya saya tanya, duluan mana kata impossible sama kata possible? Ya duluan kata possible. Possible, ya. Baru kalau tidak mungkin dikasih im. Gimana caranya supaya impossible menjadi possible? Mudah. Imnya panjangan coret. Ya, imnya panjangan coret, impossible jadi possible. Siapa im itu? Im itu adalah I am. Jadi yang menyebabkan tidak mungkin bukan orang lain, tapi saya sendiri, perguruan tinggi kita sendiri, bangsa kita sendiri, dan seterusnya. Nah, kalau kita memahami makna wakaf, itu bisa masuk ke membaca celah-celah yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu. Karena apa? Karena bahasa spiritualnya ada yang namanya flash idea. Ide-ide sesaat yang tiba-tiba muncul, dan itu adalah bagian dari hikmah atau ilmu dari Allah. Sehingga muncul di situ tiba-tiba. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan case yang sekarang ini, urusan COVID yang sekarang sedang menggila ini, itu kalau kita perhatikan memang lemahnya spiritualitas. Ya, lemahnya spiritualitas. Jadi seakan-akan ini itu hanya sekedar urusan fisik. Urusan kesehatan. Padahal ada dimensi spiritualnya. Kalau dilihat dari perspektif spiritual, maka solusinya solusi spiritual. Ya. Nah, ini yang masih lemah, yang belum ada gerakan yang sangat masif terstruktur dibanding dengan yang PPKM itu oke. Fisik itu oke. Tetapi harus disempurnakan, harus dilengkapi, diperkuat dengan yang sifatnya spiritual tadi itu. Nah, yang berikutnya lagi. Oke, Prof. Jadi, Prof jangan sampai dihabiskan semua, Prof. Ini nanti harus pelan-pelan, ya. Oh gitu. Saya sebentar lagi, saya tinggal satu ini, mungkin. Oke, siap, monggo. Ini sekarang sudah masuk beberapa guru besar dari Malaysia dan direktur umum dari perbankan juga masuk ini, Prof. Sekarang. Oke, ini yang terakhir. Jadi ini kata Rasulullah, ya, orang yang tidak begitu pinter, bahasa di sini itu bodoh, ya, tapi dermawan, ya, dermawan itu lebih baik, ya, dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Jadi itu, oleh karena itu sekali lagi, salah satu dimensi tadi itu kan menumbuhkan filantropis, kedermawanan. Saya kira itu, saya lompatin, saya kok mohon izin Pak Parto, ini tinggal sedikit ini. Jadi inilah dimensi di perguruan tinggi itu. Ya, ini hadis ini semuanya tahu sudah. Ya, bahwa kalau kita meninggal ada 3 perkara yang tidak putus-putusnya, yaitu sedekah jariyah. Di situ pakai alif waw, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan. Perguruan tinggi itu ini sebenarnya. Ilmunya. Perguruan tinggi itu ini. Nanti saya lompatin. Nah ini. Sebentar, saya lompatin. Mana tadi? Oh. Nah, perguruan tinggi itu ini. Jadi aset-aset yang sekarang ada, ya, fisik, itu gimana caranya kita kembangkan, ya, menghasilkan ilmu. Produknya perguruan tinggi itu kan ilmu sama orang berkualitas sama peradaban. Kan itu produknya perguruan tinggi, yaitu manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan teknologi seni, dan peradaban.
melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Dari situlah tadi itu ada 3 komponen yang saling melengkapi tadi. Selamat dan terima kasih. Saya pesan satu ini aja. Potensi untuk wakaf di UNER luar biasa. Coba nanti panjenengan gerakkan kalau ada alumni UNER mau menikah, yang biasanya pakai gembok cinta, yaitu beli gembok terus dicantolkan di mana begitu. Sekarang gembok cintanya dirubah menjadi wakaf cinta. Jadi sebelum akad nikah itu berwakaf dulu, entah 100.000, entah 20.000, entah 1 juta dan seterusnya. Disitulah insya Allah akan menjadi media tawasul kita untuk mengabadikan cinta dari keluarga yang akan dibangun. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, nanti kita saling melengkapi. Ya. Ya, terima kasih sekali, Prof. Nuh. Tepuk tangan semuanya gitu ya. Jadi, alhamdulillah, Prof. Ini teman-teman yang dari Malaysia gini. Waduh, ini karena bernas semua harus diikuti, nggak jadi break tengah-tengah karena mau ngajar akhirnya ikut terus. Tapi saya yakin banyak yang menarik dan tentu nanti Prof. Raditya juga lebih menarik lagi dan Prof. Badri Munir lebih suka lagi kalau bicara wakaf dan pengembangan pendidikan tinggi. Tapi Mbak Tika, halo Mbak Tika, tetapi banyak hal yang harus kita pelajari tadi, tapi ikutilah yang berikut ini karena ini sponsor kita, ya Mbak Tika. Iya, baik, terima kasih Prof. Jojo. Ini baru di awal perbincangan tadi, baru penjelasan dari Prof. Nuh ya, dan tentunya nanti kita akan lanjutkan kembali untuk diskusi di program Erlangga Forum. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol ku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Baik, sahabat Jawa Timur serta sahabat Erlangga Forum, kita kembali di program Erlangga Forum sore hari ini. Prof Jojo, ini kita masih membahas tentang wakaf dan pengembangan perguruan tinggi ya, silakan. Ya, dan apa yang disampaikan oleh Prof Nur langsung dapat respon dari muridnya ahli wakaf dari Universitas Erlangga, Prof Raditya. Silakan Prof. Silakan Prof Raditya. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya, Prof? Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih pada Prof Badri, Prof Jojo, Prof Nur, dan semuanya yang hadir di sini atas undangan untuk saya sharing-sharing ya tentang wakaf dan transformasi perguruan tinggi. Menurut saya ini menarik sekali karena menyambung dari tadi yang dikatakan oleh Prof Nuh bahwa perguruan tinggi ini sangat strategis karena mencetak ahli-ahli dan pada saat yang sama juga universitas ini adalah aset yang luar biasa. Oleh karena itu jangan diam, jangan statis. Ini harus digerakkan untuk menuju kepada sesuatu yang memberikan multiplier efek yang sangat besar, yang sangat optimum. Izin untuk saya bisa presentasi. Beberapa hal tadi sudah disinggung oleh Prof Nuh, mungkin saya tidak akan lama-lama ya. Kalau kita melihat dari wakafnya di sini, definisi wakaf ini adalah perbuatan hukum wakif memisahkan, menyerahkan sebagian harta yang dimanfaatkan selamanya ya, dimanfaatkan selamanya ya, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Nah, dimanfaatkan selamanya ini berarti kan bukan dihabiskan. Saya selalu mendengar dari Pak Nuh bahwa perbedaan antara zakat dengan wakaf inilah kemudian yang menjadi khasanah instrumen yang luar biasa dalam Islam. Zakat ini adalah untuk operational expenses. Pakai misalnya dalam suatu rumah sakit itu orang sakit, dikasih obat dan sebagainya. Tapi pembangunan rumah sakitnya dari mana? Itulah kemudian dari wakaf. Nah, inilah kesempurnaan sebetulnya. Yang physical asset ada berupa wakaf, yang kemudian untuk day to day itu adalah dari wakaf. Dari zakat ya. Nah, ini tadi juga sudah disinggung oleh Prof Nuh. Yang perlu kita ingat adalah ini tadi yang disebut Pak Nuh adalah passive income. Ya, passive income itu biasanya term yang muncul di Prof Badri?
ya ada downline, multiplier effect, multidimensi. Bukan. Ada suatu jenis perdagangan yang kemudian ada downline dan sebagainya itu kemudian ada MLM, multi-level marketing, sorry. Ya. MLM. Passive income itu adalah istilah untuk MLM, multi-level marketing, di mana yang atasan gitu ya, diamond atau apa gitu, menyuruh bawahannya kerja-kerja gitu ya, terus kemudian setiap bulan ngecek rekening, nggak ngapa-ngapain, karena yang kerja adalah bawahan. Nah, bagaimana kalau itu kemudian, itu kan income, harta ya, bagaimana kalau kemudian kita tawarkan, mau nggak kalau kemudian kita diam saja, tapi terus kemudian kita selalu dapat pahala. Nah, tentu kita mau kan? Ya apa saja? Ya itu adalah 3 hal ini, terutama adalah wakaf. Jadi ketika kita berwakaf, terus kemudian kita diam saja, ya itu pahala akan selalu mengalir. Kalau Bapak Ibu berwakaf untuk misalnya pembangunan sekolah misalnya, setiap anak SD yang setiap hari jalan menempuh pendidikan di sekolah itu ada pahala bagi yang berwakaf. Coba bayangkan, ini kan luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita kalau nanti sudah meninggal itu tidak bisa sholat, tidak bisa Senin Kemis, puasa, tidak bisa ngapain, tidak bisa mengumpul pahala. Nah inilah kemudian cara kita untuk terus mendapatkan pahala. Ya. Nah ini ada satu yang menarik yang, mohon maaf ini masih bahasa Inggris ya, karena saya ngambil dari aslinya gitu ya. Tapi saya cerita dalam bahasa Indonesia saja. Zaman Turki Utsmani itu yang menjadi tulang punggungnya pembangunan ekonomi sosial itu adalah wakaf. Ya, coba bayangkan seseorang di zaman itu, ya di zaman kejayaan Turki, itu kalau lahir itu akan lahir di rumah sakit berbasis wakaf. Ya, kemudian tidur itu di kasur yang kemudian donasi wakaf dari orang lain. Kemudian makan dan minum itu gratis. Kenapa? Karena orang itu mewakafkan saham-saham perusahaannya. Terus kemudian keuntungan-keuntungannya itu adalah untuk makan minum orang banyak. Ya. Kemudian membaca ya dengan buku-buku donasi wakaf dari orang-orang. Belajar di sekolah wakaf. Menerima salary dari wakaf administrasi. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang diwakafkan. Yang kemudian keuntungan itu untuk membiayai operasional dari profesional-profesional di dalam perusahaan itu. Kemudian kalau meninggal itu kain kafannya dan kemudian makamnya itu adalah wakaf. Coba bayangkan ya. Jadi lahir sampai meninggal wakaf ya. Betul. Nah coba kita lihat Prof Jojo. Ini kan hampir banyak di antara ini itu ranahnya ranah pemerintah. Ya. Ini kan BLT. Ya kan? Terus kemudian ini adalah edukasi, school, ya edukasi. Ini yang pertama, ini kan rumah sakit, ya kan? Nah coba, ini profesional, ya. Ini adalah sosial. Nah banyak di antara ini tuh sebenarnya bersinggungannya dengan pemerintah itu sangat besar sekali. Apa artinya di sini? Salah satu profesor di Turki itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin meringankan beban pemerintahmu, ya maka kembangkan wakaf. Maksudnya apa? Ya ini maksudnya. Kalau ini rumah sakit itu sudah merupakan donasi dari masyarakat, kenapa sih masyarakat mau berdonasi? Ya tadi itu ada hadis tadi. Iya. Mereka ingin ngejar akhirat. Kalau orang itu mau berwakaf untuk kemudian rumah sakit, berwakaf untuk kemudian untuk sekolah, ya, dan lain sebagainya, itu kan mestinya pemerintah menganggarkan, terus kemudian membangun sekolah. Tapi pemerintah bisa hemat karena masyarakat yang membangun sekolah. Pemerintah menganggarkan untuk bangun rumah sakit, tapi nggak jadi dibangun karena masyarakat membangun rumah sakit. Nah kalau sudah seperti ini kan banyak sebetulnya sektor-sektor yang ranahnya pemerintah, kewajibannya pemerintah, kemudian masyarakat itu begitu aktifnya untuk membantu pemerintah. Nah ini kan pekerjaan pemerintah menjadi lebih ringan. Ya? Jadi kalau gerakan wakafnya jalan, pemerintahnya enteng ini kerjaannya, Prof ya? Persis. Ya. Nah itulah yang kemudian Prof Murad itu dalam salah satu bukunya itu mengatakan bahwa ketika kamu mengembangkan wakaf, maka itu akan membuat significant cut, ya, penurunan signifikan terhadap expenditure dari pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu akan menjadi berkurang. Kalau pengeluaran pemerintah itu menjadi berkurang, yang mungkin awalnya adalah defisit APBN gitu ya, defisit keuangan gitu ya. Defisit kan berarti pengeluarannya lebih banyak dari pemasukan. Tapi karena sektor-sektor ini banyak dibantu oleh masyarakat, yang defisit nanti jadi surplus. Orang-orang kalau negara-negara manapun ya, kalau ada defisit biasanya kan pinjam utang luar negeri berbasis riba kan. Tapi sekarang sudah surplus, perlukah pinjam utang luar negeri berbasis riba? Tidak perlu.
itulah kemudian Prof. Murad mengatakan bahwa kamu kalau ke bankan wakaf, kamu bisa menghindarkan dirimu dari riba. Inilah yang kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah menyuburkan sedekah dan kemudian mematikan, memusnahkan riba. Jadi memusnahkan riba itu dengan sedekah. Nah, itulah kemudian luar biasanya wakaf itu, sehingga kita itu terbebas dari riba, sehingga kita kemudian bisa barokah. Iya. Kita itu barokah. Jadi dari paparan ini tadi yang bagaimana peranan wakaf, mulai dari urusan anak lahir sampai meninggal dunia, sampai urusan pendidikan, saya yakin berkenaan dengan pendidikan, Prof. Badri bisa memberikan respon untuk menit-menit terakhir menjelang buletin Jatim. Silakan Prof. Berbagi, Prof. Tenang, nanti masih sampai jam 5 ini ya. Silakan Prof. Badri. Baik, terima kasih Prof. Jojo, Prof. Radit dan tentunya Prof. No atas prolognya yang sangat inspiratif. Saya mencoba menyampaikan hal-hal yang kekinian saja. Ini baru diberitakan tadi jam 1 siang bahwa utang Indonesia ini sudah tembus 6.000 triliun. Nah, kemarin dalam rapat dengan salah satu task force di DPT, Dewan Pendidikan Tinggi, insya Allah tahun depan anggaran APBN untuk Kementerian Pendidikan, Budayaan dan Ristek akan dikurangi 10-17 triliun. Saya tidak membayangkan nanti dampaknya apa, gitu. Khususnya terhadap program-program strategis di kementerian. Nah, kalau kita melihat dari sini, apa yang disampaikan oleh Prof. Noh maupun Prof. Radit itu sebenarnya sudah dilakukan di beberapa perguruan tinggi yang memang memiliki endowment fund atau wakaf yang cukup besar. Gitu. Kalau misalnya kita lihat, kalau tidak ada supply dari apa yang ada saat ini, saya yakin ranking perguruan tinggi di Indonesia akan turun, karena memang negara lain sudah mendapatkan dana yang cukup luar biasa, sedangkan kita di-cut oleh pemerintah. Ini saya membuatkan proyeksi tahun 2019, kalau dana UNER ini tetap, itu dampaknya apa, kalau dananya naik seperti apa, tapi kalau dananya turun ya pasti akan turun. Kira-kira UNER ini sudah naik enggak, Prof? Alhamdulillah naik, tapi kalau tidak dijaga konsistensinya pasti akan turun, sama seperti yang dialami oleh teman-teman di Malaysia. Kalau bahasa saya itu mengalami middle ranking trap. University of Malaya sudah stuck di angka 59, terus mulai naik lagi angkanya ke 60-an, kemudian yang UPM juga sama, UKM sama USM. Kenapa? Karena dananya dipotong gitu. Karena untuk mensuplai riset yang bagus pasti butuh dana. Nah, kalau kita melihat dari beberapa apa yang ada di Harvard misalnya, kita melihat bahwa Harvard Kennedy School itu mendapatkan dana dari John F. Kennedy, kurang lebih sekitar 1,7 triliun waktu itu wakafnya. Gitu. Kemudian UC Berkeley mendapatkan dari Walter and Alice Haas senilai segitu, gitu, tahun 1989 sehingga jadi Haas Business School. Kemudian Chicago dengan Booth menyumbangkan kurang lebih sekitar 4,2 triliun wakafnya. Kemudian ini Wharton, Chicago Booth, sama Wafik Said di Oxford, itu juga cukup tinggi pendanaannya, wakafnya. Dan wakafnya tidak hanya untuk universitas, juga untuk research center lagi. Nah, kalau kita melihat juga orang Indonesia sebenarnya juga sempat menyumbang di UC Berkeley, Sutaja Center, kemudian yang di Boston itu ada keluarga pemilik Vina, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa mereka lebih senang wakaf di sana gitu ya? Karena saya pasti ada anaknya yang sedang sekolah di sana dan tentunya lebih menarik. Nanti kenapa mereka di sana kok nggak wakaf saja di Indonesia, Prof? Tentu nanti kita bahas. Iya, nanti kita bahas. Apa loh Pak Direktur? Iya. Prof Nuh, Prof Radit, Prof Badri.
kita akan memasuki Buletin Jatim. Buletin Jatim adalah informasi tentang apa yang terjadi di Jawa Timur dari seluruh jaringan radio yang hari ini menyiarkan kita, 21 radio. Selama 15 menit kita ikuti Buletin Jatim. Kita bisa yang belum sholat asar dulu. Ada waktu 15 menit mengikuti Buletin Jatim. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 2 Juli 2021. Bersama saya Kuswatun Anissa. Kita awali informasi pertama datang dari Henti Ludiana Suarangawi. Tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit di Kabupaten Ngawi terus meningkat. Tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit di Kabupaten Ngawi terus meningkat. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Ngawi mendirikan rumah sakit lapangan di Agro Teknopark ATP Ngerambi. Setelah beberapa waktu lalu ditinjau secara masif oleh Bupati dan Sekda guna kesiapan rumah sakit, Selasa 29 Juni kemarin, visitasi final dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Visitasi dipimpin langsung oleh Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi. Dalam preskonnya, Oni Anwar, Bupati Ngawi mengatakan, dari hasil visitasi ditemukan beberapa hal yang perlu diganti, seperti sekat yang sebelumnya kain diganti dengan kaca, dengan target dalam 2-3 hari selesai, tersedianya oksigen serta tenaga kesehatan yang full di lokasi dengan harapan setelah ada approve dari pusat bisa segera digunakan. Ya, setelah perlengkapan, kalau ada tirai-tirai yang dari kain tidak boleh ada. Ini sudah tirai keluar semua, diganti kaca film semua sudah selesai. Terus kamar-kamarnya pakai itu, tidak ada selambu atau tirai ya. Kemudian tabung oksigen, satu kamar satu, ini sudah disiapkan semua. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Selanjutnya ada Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Antisipasi lonjakan kasus COVID-19, sejumlah taman di Kota Blitar ditutup untuk umum. Untuk menyikapi perkembangan COVID-19 yang kian meningkat, pemerintah Kota Blitar menutup taman kota, diantaranya alun-alun Kota Blitar dan Taman Kebun Rojo. Rahmawati Hanifah, Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Blitar, saat dihubungi melalui telepon Rabu 30 Juni 2021 menjelaskan, penutupan taman kota ini sesuai instruksi Wali Kota dan Satgas COVID-19 Kota Blitar. Menurutnya, sebelum ada instruksi itu, sejak awal Juni lalu, pihaknya telah melakukan pembatasan hingga penutupan di sejumlah taman, di antaranya Taman Pecut, Kebun Rojo, dan alun-alun Kota Blitar yang hanya dibuka setiap akhir pekan dengan kapasitas 50%. Kebijakan itu karena Kota Blitar masih berstatus zona orange COVID-19, sehingga masih cukup rawan untuk membuka tempat umum secara penuh. Saat ditanya sampai kapan penutupan dilakukan, Rahmawati menegaskan masih menunggu instruksi lanjutan dari Satgas COVID-19 Kota Blitar. Taman kota, jadi alun-alun kan juga termasuk taman kota. Jadi semua taman kota itu sementara selama Kota Blitar ini masih berada di zona orange, itu masih belum diperkenankan untuk dibuka. Rahma menegaskan pihaknya telah memasang beberapa banner informasi terkait penutupan taman kota di beberapa titik. Selain itu, para pedagang maupun paguyuban penyedia mainan anak-anak juga dipastikan telah menerima informasi terkait penutupan itu. Afik Rahardian, Mahardika FM. Bergeser ke Yuli Sulistiorini dari Suara Pasuruan, 22 ASN terpapar COVID-19, Pemkab Pasuruan larang pegawai keluar kota. Lonjakan kasus COVID-19 dalam 3 minggu terakhir mengakibatkan 22 ASN, aparatur sipil negara, di lingkungan Pemkab Pasuruan ikut tertular. Anang Saiful Wijaya, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, melalui Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Pasuruan bilang, rata-rata ASN yang terpapar dalam kondisi tanpa gejala maupun gejala ringan. Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan,
langsung menginstruksikan petugas kesehatan untuk melakukan tracing dan testing pada kontak erat agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Selain tracing dan testing, sementara untuk aktivitas setiap harinya diberlakukan 50% pegawai bekerja dari kantor dan 50% bekerja dari rumah. Untuk menekan semakin menyebarnya COVID-19 di area perkantoran, Bupati Pasuruan sudah mengeluarkan kebijakan baru melarang ASN bepergian keluar kota, dinas luar, liburan, dan lain-lain kecuali mendesak seperti keluarga sakit, meninggal dunia, dan urusan genting lainnya. ASN kita juga dilarang pergi keluar daerah, termasuk rapat-rapat yang diusahakan secara online. Kalau keluar daerah itu tidak boleh. Kalau betul-betul sangat-sangat penting dan itu ada rekom rekomendasi Bupati. Contohnya ada keluarga meninggal, sakit, dan lain-lain, harus ada rekom khusus yang menyatakan bahwa itu hal-hal yang sangat mendesak dan tidak bisa dihindari. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Menuju ke Agustin Merdekawati dari RSL FM Nganjuk, terpapar COVID-19, 1 pegawai di Sub Nganjuk meninggal dunia. COVID-19 tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemarin, 1 pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk meninggal dunia karena COVID-19. Dengan demikian, masih ada 9 pegawai Dinas Perhubungan yang masih menjalani perawatan karena COVID-19. Pria asal Prambon meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumah sakit. Saat dilarikan ke rumah sakit, yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan kemarin sore langsung dimakamkan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Sucipto mengatakan, sebenarnya Dinas Perhubungan sudah berusaha keras mencegah penularan COVID-19, namun masih saja kecolongan sehingga Balai Uji Kir dan Pelayanan Dinas Perhubungan harus ditutup sejak tanggal 24 Juni 2021. Semua pegawai Dinas Perhubungan diminta work from home karena ada pegawai Dinas Perhubungan yang meninggal dunia dan work from home diperpanjang hingga 2 Juli 2021. Sedangkan pelayanan Balai Uji Kir baru dibuka lagi tanggal 4 Juli 2021. Namun kesemuanya masih akan dikaji terlebih dahulu kepastiannya. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Kita ke Panjiharto dari Suara Sidoarjo. Bersama BNPB dan BPBD Jatim, BPBD Sidoarjo inisiasi pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana. Sejak tahun lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginisiasi kegiatan pembentukan dan pengelolaan Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB, salah satunya di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan terbentuknya FPRB diantaranya meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman masyarakat akan potensi ancaman bencana. Terkait hal ini bertempat di Sun Hotel Selasa 29 Juni 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo adakan sosialisasi pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Sidoarjo. Untuk finalisasi ya, dan harapannya mungkin awal Juli sudah ada pengukuhan. Namanya pengurangan risiko bencana ya. Jadi ada tahapan-tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, forum ini nanti banyak ke forum pra bencana ya. Mungkin ada edukasi, ada pelatihan ya, ada kegiatan yang lain yang terkait dengan masalah pengurangan risiko bencana. Panjiharto, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada Mabrur Al-Aziz dari Suara Sampang. Menuju sekolah di Wiyata Ramah Anak, tim Kementerian PPA kunjungi SDN Dalpenang 1 Sampang. UPTD SDN Dalpenang 1 Sampang menjadi salah satu sasaran kunjungan tim penilai Kabupaten Layak Anak. Hadir dalam kesempatan ini 4 personel tim Deputi Kementerian yang didampingi oleh Kepala Bapritbangda Sampang, PLT Kepala Dinsos, Kepala Bakes Nangpol, dan diterima oleh Kepala Sekolah SDN Dalpenang 1 Sampang, Abdul Hanan, beserta jajaran guru dan staf sekolah dengan sambutan yel-yel anti kekerasan terhadap anak. Kepala Sekolah SDN Dalpenang 1 Sampang, Abdul Hanan, mengatakan bahwa sekolahnya tergolong sekolah adiwiyata Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Dengan predikat sekolah adiwiyata provinsi tersebut, secara tidak langsung tercipta lingkungan yang ramah anak. Target sekolah adiwiyata bukan untuk sekedar lomba, tetapi pengakuan terhadap sekolah yang berhasil mengelola lingkungan yang bersih, sehat, dan mempunyai kualitas kesehatan yang cukup. Pihaknya berharap kunjungan tim penilai ke SDN Dalpenang 1 Sampang ini dapat mendongkrak nilai plus, sehingga Sampang yang hebat dan bermartabat ini menjadi Kabupaten Layak Anak. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo, dukung program strategis nasional Bromo Tengger Semeru. Wali Kota launching program Kota Tanpa Kumuh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Agus Hartadi mengatakan kawasan Mayangan akan diperbaiki dan memberikan nilai tambah
ditambah terhadap peningkatan perubahan wajah Kota Probolinggo yang mampu mendorong perubahan tata kelola sehingga memberikan impact pada pertumbuhan dan potensi wisata baru di Kota Probolinggo. Hal tersebut disampaikan pada saat launching peningkatan kualitas permukiman di Kota Probolinggo Selasa 29 Juni siang di Puri Manggala Bakti. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin berharap pada masyarakat Kota Probolinggo, khususnya di wilayah Mayangan, untuk mengajak berubah dari kebiasaan lama ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan kotaku atau kota tanpa kumuh. Selain itu, Wali Kota Habib Hadi juga memerintahkan kepada camat dan lurah untuk dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Probolinggo. Dewanta Pramayuga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Muhammad Rizky dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun raih penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN. Usaha Pemkot Madiun dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Madiun telah membuahkan hasil yang luar biasa. Hal ini dibuktikan oleh Wali Kota Madiun Maidi yang sukses menyabet gelar Manggala Karya Kencana atau MKK dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-28 Selasa 29 Juni 2021 kemarin. Berkat program dan kebijakan mengenai urusan keluarga berencana atau KB, serta pribadinya yang dapat menjadi pionir dalam keluarga berencana, Wali Kota Madiun Maidi menjadi salah satu dari 29 kepala daerah lainnya yang turut meraih gelar penghargaan MKK tersebut. Dalam penyerahan penghargaan, Maidi tidak dapat menerima secara langsung, melainkan diumumkan secara virtual oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Madiun, Deni Wuryani menyampaikan penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah yang memiliki perhatian tinggi terkait program keluarga berencana. Saya Muhammad Rizky, Radio Suara Madiun melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita ke Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Wakil Bupati Lumajang lantik 3 kades terpilih pengganti antar waktu. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, melantik dan mengambil sumpah 3 kepala desa terpilih hasil Musdes Pilkades pengganti antar waktu sisa jabatan 2020-2026 bertempat di Aula Panti PKK Kabupaten Lumajang Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lumajang menyampaikan bahwa kades terpilih merupakan pilihan masyarakat agar dapat menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dan bersih. Untuk itu, dirinya meminta agar jabatan yang telah diberikan menjadikan amanah dan jangan sampai disalahgunakan, serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Selanjutnya, Wabub menambahkan bagi istri kades terpilih yang menjadi ketua tim penggerak PKK desa juga diharapkan agar mendukung tugas suaminya serta mengingatkan dalam menjalankan tugas untuk tetap bersikap hidup sederhana sehingga nantinya akan menjadi suri tauladan bagi masyarakat di desa masing-masing. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Bergeser ke Putri Rizkiana dari Suara Gresik, reorganisasi KONI Kabupaten Gresik periode 2021-2026. Bupati berharap pengurus baru bisa lebih dekat dengan anak muda. Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik berharap agar pengurus Komite Olahraga Nasional masa bakti 2021 hingga 2025 yang baru dilantik bisa lebih menyentuh para anak muda. Penegaran Gus Yani ini disampaikan saat memberi sambutan pada pelantikan pengurus KONI 2021 hingga 2025 yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja pada Rabu 30 Juni 2021. Saat itu, Dr. Anis Ambio Putri dilantik sebagai Ketua Bersama Pengurus KONI Gresik periode 2021 hingga 2025 oleh Suwanto selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Jawa Timur yang mewakili Ketua Erlangga Satriagung yang berhalangan hadir. Selain penekanan dalam pembinaan anak muda untuk aktivitas olahraga di Kabupaten Gresik, Gus Yani juga berharap agar ketua yang baru ini bisa lebih perhatian kepada para atlet dan pelatih. Saat membacakan sambutan usai dilantik, Dr. Anis Ambio Putri yang terpilih secara aklamasi pada bulan April lalu juga menambahkan bahwa pihaknya sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan KONI, diantaranya melakukan vaksinasi untuk atlet dan para pelatih. Putri Rizkiana mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya bersama Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung, Ketua TPPKK Tulungagung kunjungi Kafe Sampah. Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung
Agung Nyonya Siyuk Rihayati Marioto Birowo beserta jajarannya dan juga pimpinan Bank Jatim Kabupaten Tulung Agung, Camat Tulung Agung, Camat Kedungwaru, Kepala Desa Ketanon, dan Kepala Kelurahan Sembung mengunjungi kafe sampah yang berada di halaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulung Agung dalam upaya untuk mengurangi sampah plastik kafe sampah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulung Agung dan memberikan pelayanan dengan menukarkan 5 botol air mineral, 10 gelas air mineral dengan 1 gelas kopi. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulung Agung. Dan informasi terakhir ada Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Progres pembangunan rumah tak layak huni di Kabupaten Blitar capai 30%. Pembangunan rumah tidak layak huni Rutilahu di Kabupaten Blitar terus dilakukan. Tahun ini ratusan Rutilahu dipastikan akan dibangun. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan menginjak akhir semester pertama tahun ini, progres pembangunan sudah mencapai 30% dari target jumlah Rutilahu yang akan dibangun sebanyak 739 unit. Dengan rincian 259 unit bersumber dari dana alokasi umum, 191 unit dari dana alokasi khusus dan sisanya 289 unit dari bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Menurutnya saat ini ada pembangunan yang masih berupa pondasi, namun ada juga yang sudah rampung. Kendala yang dialami pada progres pembangunan salah satunya berkaitan dengan kearifan lokal, di mana ada budaya masyarakat yang dinilai bagus untuk melaksanakan pembangunan, sehingga hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Namun pihaknya optimis progres pembangunan berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Jadi 30% itu artinya ya belum berarti selesai 100. Jadi perkembangannya lumayan sih. Setengah akomodasi ini ke atas dikit. Agus menambahkan setiap Rutilahu menerima bantuan senilai 20 juta rupiah sebesar 17,5 juta rupiah untuk pembelian material, sedangkan sisanya 2,5 juta rupiah untuk upah tukang. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi Jumat 2 Juli 2021. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi. Saya Kusatun Anissa pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, sahabat Jawa Timur, kembali di program Erlangga Forum, dan sore hari ini kita masih bahas tentang wakaf dan pengembangan perguruan tinggi. Tentunya program ini yang disiarkan juga bersama di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Jombang, Ramapati Kabupaten Pasuruan, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Magetan Indah, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Mahardika Bondowoso, serta Remaja Klasik Radio Malang. Sore hari ini kita masih bersama dengan Prof. Jojo. Ya, terima kasih Mbak Tika dan seluruh jaringan radio kita. Alhamdulillah Prof. No, suara kita insya Allah didengarkan untuk beribu-ribu pendengar. Karena kalau satu radio itu yang dengarkan 10.000, wes kali puluhan radio berpuluh-puluh. Dan Prof. No tentu berbagai hal tadi Mbak Tika, penyiar dosen iso wakaf Mbak. Penyiar itu dia. Dengan skemanya dari Prof. No tadi, dan saya yakin menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. No untuk dilanjutkan karena kita bersama Ketua Badan Wakaf Indonesia. Monggo Prof. No.
Terima kasih, sahabat saya Pak Parto. Kalau tadi panggilannya Pak Cucu gitu, saya masih manggil Pak Parto aja lah. Inji, Prof, Inji. Itu Badri yang ngasih sebutan ini. Baik, kami ingin berbagi satu slide ini. Jadi, kalau kita belajar perwakafan, itu ya rumusnya ini aja sebenarnya. Iya, Bro. Ini adalah model yang paling sederhana tentang perwakafan. Jadi ada yang namanya input, inputnya itu wakif dan harta wakaf, ya. Ada yang namanya proses, yaitu yang mengolah input ini agar memberikan nilai tambah, sekaligus harus patuh, harus comply terhadap aturan-aturan yang berlaku. Ini dikendalikan oleh si nazir. Hasil dari kreasi ini, outputnya itu dipakai untuk mauquf alaih. Nah, mauquf alaih ini suatu saat nanti dia akan kembali menjadi input karena dia sudah bisa mendapatkan kemanfaatannya itu. Oleh karena itu, kata kuncinya ini Prof. Radit, kata kuncinya di nazir. Nazir ini yang pegang ini nazir. Nazir itu jembatan. Iya. Jembatan antara wakif dan harta wakaf dengan mauquf alaih. Kalau jembatannya putus ya selesai. Nah, oleh karena padahal sekarang yang terjadi ini nazir kita ini yang masih punya persoalan, atau kalau bahasa positifnya yang masih harus digenjot lagi agar dia bisa memerankan sebagai value chain dan value creation. Itu. Ini yang sekarang kita kerjakan betul. Nah, kalau mereka ini sudah bisa memerankan sebagai value chain dan value creation, maka hasil dari aset yang ada di sini tentu akan memiliki makna yang luar biasa. Sehingga di mauquf alaih ini nanti kaidahnya kaidah usefulness, kemanfaatan, ya, dan maksimum impact. Tapi kalau untuk menarik wakif, harta wakaf, itu kaidahnya kaidah atraktif. Orang akan berwakaf kalau ada unsur ketertarikan dan bisa dipercaya, itu kaidahnya. Nah, di sini kaidahnya itu yang bisa memberikan manfaat dan memberikan dampak maksimum. Oleh karena itu, UNER pun juga sebagai salah satu nadir, kita dorong mereka bisa menjembatani segala sesuatu. Kalau disconnect ya selesai lah. Ya, kalau tidak nyambung ya selesai. Itulah fungsi kita itu yang fungsi nyambung, menyambungkan. Jadi sama dengan kalau sekarang ini kita sedang berbicara di webinarnya Pak Parto ini, kalau begitu sinyalnya putus ya selesai juga. Ya, nazir itu penghubung antara wakif dan di dalamnya ada harta wakaf. Dia terus mengolah begitu sehingga memberikan manfaat yang paling besar di mauquf alaihnya. Nah, dari situlah nanti mauquf alaih akan memberikan manfaat lagi. Saya kira itu yang penting. Kalau ini tadi sudah Prof. Badimuni juga sudah nyampaikan. Nah, ini aja berapa sekarang endowment fund UNER ya, atau wakafnya. Alhamdulillah di ETS Pak Cucu itu MWA sudah menetapkan satu policy. Ya, sudah menetapkan satu policy. Setiap tahun ITS itu berwakaf 20 miliar. Ya, ITS-nya sendiri dari RKAT. Ya, dari RKAT, ya, ITS berwakaf untuk siapa? Untuk seluruh keluarga besar ITS. Ya, mulai dari tukang sapu sampai profesor semuanya diwakafin. Supaya apa? Supaya tadi Pak Prof. Radit juga sudah menyebutkan supaya mereka semua punya passive income. Jangan sampai nanti ada staf yang sudah meninggal duluan, terus Pak Rektor menyusul, terus melihat dosen-dosen UNER kok pada ngemis semua di alam barzakh, ya kok jadi gelandangan. Karena apa? Karena lupa, tidak nyiapkan, tidak membawa itu. Kan sedih jadi Pak Rektornya itu. Tapi kalau Pak Rektor sudah berwakaf untuk seluruh keluarga besar UNER, maka nanti kalau ada yang meninggal duluan, terus Pak Rektor kita juga akan menyusul, melihat situ kerumunan ada satu komunitas orang-orang UNER sudah pada nikmat semua. Karena berbahagia semua tersebut, Prof, ya. Yeah.
Kan begitu ilustrasinya kira-kira. Oleh karena itu, kalau kita ngurusin endowment fund atau wakaf bukan dari aspek kekinian semata, yaitu nanti untuk mengembangkan lab, ngasih beasiswa atau apapun itu iya. Tetapi ada values yang nanti akan kita dapatkan, sehingga begitu nanti Pak Parto, ya Prof, saya semuanya ini kan akan mesti mati toh. Mesti mati. Nah, kalau panjenengan pergi ke Jakarta, transit di Semarang dan bawa bekal, itu kan enak. Mau beli apa aja bisa. Tapi kalau transit di Semarang terus nggak gawa apa-apa, kan ngemis. Kok jadi miskin gini tuh Pak Dewi? Kan kasihan. Padahal kesempatan ada, asetnya pun juga ada. Oleh karena itu sekali lagi dimensinya mau nanti di UNER, di tempat yang lain pun, di UNS pun juga sudah kita provokasi, UNS pun juga akan melakukan ini semuanya. Oh iya. Tidak sekedar menunggu dari orang per orang. Ya, itu tetap iya, tapi ada institusi yang membuat policy dan itulah sedekah terbaik bagi para pimpinan, yaitu policy itu. Kebijakan itu adalah sedekah terbaik bagi para pimpinan, orang yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan. Orang biasa tidak bisa membuat kebijakan. Itu sedekahnya ya uang biasa. Tapi bagi para pimpinan sedekahnya tidak cukup uang. Karena uang itu juga bisa dilakukan oleh orang lain. Yang tidak bisa dilakukan adalah membuat kebijakan. Itu Pak Cucu, Pak Parto. Terima kasih sekali Prof. No, sangat inspiratif bahwa ITS mulainya tapi 2021 ini Prof. 2020 sudah tapi kecil. Hanya 2M. Langsung tapi dari 2M sekarang kita pastikan MBA yang menyetujui memaksa W20. Nah, MBA sekaligus mantan rektor sekaligus ketua Badan Wakaf, Prof. Jadi barokah komplit. Prof. Badri, ini menarik kalau tadi disinggung itu, apa kita bisa mulai dari sekolah pasca ya? Bahwa jenengan dan seluruh pimpinan ini langsung punya komitmen, yuk kita bisa agendakan untuk wakaf ini atas nama sekolah pasca. Kira-kira bagaimana itu Prof. Badri? Ya, terima kasih Prof. Cucu. Mungkin saya akan jawab terkait dengan UNER dulu. Kebetulan saya juga di MBA, Prof. Insya Allah UNER mungkin kurang lebih sekitar 100-an miliar saat ini endowment fund-nya. Kemudian mungkin sudah berkembang ya dalam 2-3 tahun terakhir ini. Kemudian dari sisi sekolah pasca sarjana sebenarnya bisa kita mulai yang kemarin diberi wakaf juga oleh Kabupaten Trenggalek sebesar 5 hektar untuk kemanfaatan di sekolah pasca itu bisa kita manfaatkan juga teman-teman dari Dinas Kehutanan Perhutani yang memberikan wakaf. Tapi ini sedang kami urus, Prof. No. Ini nanti kami selain wakil juga menjadi nadirnya nanti. Nadirnya nanti biar diurus oleh teman-teman di UNER, tapi bagaimana memanfaatkan hutan sebagai aset produktif sekolah pasca sarjana nanti kita akan bicarakan. Terkait inisiatif untuk pimpinan juga saya rasa bisa menjadi gerakan baru. Tadi katanya Prof. kan ada gerakan wakaf ya. Gitu. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun gitu. Nanti diukur. Itu saya rasa harus kita lakukan. Apalagi yang hadir hari ini di samping mahasiswa sekolah pasca itu, tapi juga waktu di pasca mahasiswa Prof. No, tapi mereka ada yang banker, bahkan direktur utama bank ini hadir, pengusaha-pengusaha dari Kadin Jatim hadir semua ini Prof. Pas juga mahasiswa. Nah, bagaimana gerakan wakaf ini Prof. Raditya, apa yang sudah dimulai oleh Prof. No, kemudian di ITS, di UNER yang tadi sekolah pasca juga mendapatkan wakaf ya, dari beberapa pemda, tapi juga bagaimana mengelolanya. Sekarang kesiapan pendidikan tinggi, tentu menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Radit tadi. Bisa dilanjutkan, Prof. Radit. Baik, terima kasih Prof. Cucu ya.
Saya tertarik tadi ya, dengan yang dikatakan Prof. Nur tadi ya, bahwa ITS sudah sedemikian besar dan saya nggak bisa membayangkan ya, itu kalau ada di setiap universitas ya, bayangkan, setiap universitas itu menggalakkan semua endowment fund-nya ya, tentu akan sangat luar biasa dan saya yakin ada suatu titik nanti di mana entah itu generasi mendatang ya, generasi langsung 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dan seterusnya, ada titik di mana universitas itu sama sekali tidak dibiayai APBN karena sudah bergerak sendiri ya, dengan wakafnya, dengan unit bisnis produktifnya dan sebagainya itu, dan itu akan sangat luar biasa. Kita tahu di Mesir, di Al-Azhar itu dengan pertaniannya, kemudian tadi yang diceritakan Prof. Badri di Harvard dan sebagainya itu dengan financial industry-nya sehingga mendapatkan laba yang sangat besar. Nah, kita juga harus ingat bahwa tadi yang dikatakan Prof. Mu bahwa jangan sampai kita mengemis-ngemis nanti di alam barzah. Luar biasanya wakaf itu adalah bahwa itu menyelamatkan kita dari mengemis-ngemis nanti di alam barzah. Pada saat yang sama, ya, wakaf itu punya dimensi tidak hanya spiritual, tapi juga dimensi duniawi, yaitu bagaimana bisa mendevelop atau mensupport Sustainable Development Goals yang sekarang ini sedang digaungkan oleh PBB, oleh World Bank, dan sekarang di Indonesia dihandle sama Bappenas. Nah, ini saya mau izin untuk sharing ya. Ini saya berpikir-pikir ada dua usulan real yang saya ini bagian dari pembukuan disertasi saya ya. Mungkin beberapa kawan yang mungkin sempat mendengar YouTube saya itu mungkin pernah ini hanya pengulangan saja. Tapi menurut saya ini menarik ya, karena kita sekarang masih bermasalah dari sisi ini. Jadi kita kan tahu ya bahwa setiap Ramadan itu kan harga daging itu mahal. Tidak, Ramadan pun juga mahal gitu ya. Kenapa ya? Karena suplainya sedikit ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan suplainya? Ya, sementara yang banyak ini kan di daerah sekitar NTB. Pada saat yang sama kita itu ada tanah wakaf yang sangat luar biasa banyaknya. Kenapa nggak kita optimalkan? Tanah wakaf itu, nah, tadi yang dikatakan Prof. Badri, kemana tadi ya? Itu mungkin bisa di ini kan, untuk kemudian hutan ya. Hutan itu bisa diproduktifkan. Saya ada ahli di IPB itu yang kemudian wakaf hutan ya, yang ahli tentang wakaf hutan, yang kemudian wakaf hutan itu bagaimana bisa diproduktifkan untuk mendatangkan turis, dan kemudian di situ ada profitnya. Nah, khusus yang gambar ini yang ada di depan kita itu bagaimana saya pikir daging itu bisa murah menggunakan tanah wakaf ya. Tanah wakafnya itu sudah tidak bayar, berarti dari sisi tanah itu tidak usah beli lagi, tanah itu tidak perlu bayar. Terus kemudian anakan terus kemudian pakan ya. Pakan itu adalah dari CSR, CSR-nya perusahaan. Yang raw materialnya itu adalah daging sapi. Misalnya seperti sosis gitu ya, kornet dan sebagainya itu kita CSR-nya kita minta. Terus kemudian, nah di sini kemudian peranan penting kampus. Kampus di sini adalah terutama kampus yang ada Fakultas Kedokteran Hewannya. Kenapa? Kita menginginkan bahwa sapinya itu sapi yang sangat sehat. Daging itu adalah kebutuhan nutrisi yang penting untuk protein, untuk mikir, ya, untuk intelektual. Ya, makanya kita harus berikan daging itu kepada pesantren-pesantren yang di kampus-kampus dan sebagainya supaya mereka punya daya pikir yang sangat luar biasa. Nah, kalau kemudian tanah sudah nggak bayar, kemudian anakan sapi dan kemudian pakan ini dari CSR, kemudian kampus membantu dari sisi kesehatannya, maka kita bisa lihat bahwa daging sapi itu nanti insya Allah pasti akan turun. Kalau turun maka terjangkau oleh masyarakat kita semua. Kalau terjangkau maka itu bisa kita replikasi di tiap provinsi sehingga kemudian harga itu sangat terjangkau sehingga masyarakat itu akan bisa menikmati nutrisi protein itu dengan baik gitu. Sehingga kemudian kecerdasan kita secara keseluruhan se-Indonesia itu akan meningkat dengan sangat luar biasa. Nah, yang kedua, ini saya gabungkan dengan bagaimana kemudian wakaf itu untuk saya gabungkan dengan Merdeka Belajar, ya, Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu kan bagaimana mengharapkan mahasiswa itu supaya aktif. Ya. Aktif sebagai apa? Nah, ini dia. Universitas, ini mahasiswanya, ini kolaborasi sama Amil dan Nazir. Ya. Ini konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar itu kan ada banyak ya. Ada ada sit-in, ada terkredit transfer, dan salah satunya adalah Project Real. Nah, ini adalah salah satu Project Real. Bagaimana Project Real-nya itu adalah membantu desa-desa yang sangat tertinggal.
Ya, yang sangat tertinggal itu apa? Misalnya tidak ada listrik, misalnya, tidak ada air, misalnya, kekurangan fasilitas kesehatan, kekurangan fasilitas pendidikan. Nah, itu yang kemudian bisa dibantu oleh wakaf, ya, dengan Merdeka Belajar ini. Mahasiswa tidak sendirian, mahasiswa itu harus menggandeng siapa? Amil dengan nazir. Amil ini adalah untuk zakatnya, nazir ini adalah untuk wakafnya. Kenapa? Kalau ada desa yang tidak ada listriknya, mari kita usahakan panel surya. Mahasiswa sebagai manajer untuk pengadaan panel surya ini. Ya, uangnya dari mana? Uangnya mahasiswa ini bekerja sama dengan nazir untuk nazirnya itu menghimpun dana wakaf. Ya, dana wakaf, kemudian mahasiswa harus koordinasi dengan pemerintah desa, kemudian dengan masyarakat setempat, kemudian nazir dan sebagainya. Itulah kesempatan mahasiswa untuk belajar secara real. Ya, kemudian mengadakan panel surya di ini panel surya adalah wakaf. Ya, ditaruh di daerah-daerah yang tidak ada listriknya, kemudian listriknya itu disebar kepada masyarakat setempat, berbayar tapi murah. Untuk apa? Untuk menanggung operasional cost-nya. Ya. Selain itu, kalau misalnya ini bisa juga sumur. ACT Global Wakaf itu sudah ada program wakaf sumur, ya, 25 juta untuk satu sumur di daerah-daerah yang kekurangan air. Itu bisa juga dilakukan di sini. Ya, terus kemudian kincir angin itu juga untuk listrik, ya, pengadaan listrik dari pengadaan kincir angin sehingga kemudian ada energi di situ, kemudian bisa menghasilkan listrik. Nah, ini akan kemudian peranan mahasiswa. Coba bayangkan ya, ini banyak sekali manfaatnya ya. Mahasiswa belajar real, ya, satu. Yang kedua, outputnya ada, yaitu ini, proyek ini. Ya, pengabdian masyarakat yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, ini salah satunya di pengadaan panel surya, kincir angin, sumur dan sebagainya. Ya, terus kemudian apa? Ini tidak pakai dana pemerintah. Ya, dan ini sangat mendukung Sustainable Development Goals. Ya, dan ini kalau memang berhasil, ini kampus dengan melihat adanya seperti ini itu bisa satu Scopus Q1 ya Pak Badri ya. Action riset. Malah rebutan ini, Prof, ya, untuk penerbitan begini, ya. Iya, intinya adalah wakaf itu kan pokoknya harus dipertahankan, ya. Bagaimana kemudian wakaf ini panel surya ini harus dipertahankan, kincir angin harus dipertahankan, makanya kemudian harus berbayar. Ya, aset wakaf ini harus dipertahankan. Makanya itu tepat kemudian kalau misalnya di pasca itu ada manajemen bencana, itu salah satunya adalah mitigasi resiko. Kalau ada daerah yang bencana, oke, kita bangunkan saja pakai dana wakaf. Apa yang sekarang sudah hancur karena bencana, bangunkan dengan dana wakaf. Ya pakai ini, fasilitas kesehatan dengan dana wakaf. Caranya bagaimana? Ya mahasiswanya suruh kolaborasi sama nazir. Nazir di UNER bisa puspas diajak. Kampus itu sangat strategis Pak. Ini mungkin terakhir dari saya ya. Nah ini. Maksud yang kampus, Prof, peran kampus kita biar bagaimana kampus kita juga bisa turut andil lah, berkembang bersama wakaf. Ya betul. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Prof. Nuh bahwa nilai strategisnya kampus itu adalah aset kampus itu sendiri yang tidak hanya bukan fisik Pak, tapi aset bahwa kampus itu adalah pencipta dari ahli-ahli itu yang kemudian sangat mahal harganya. Bagaimana menciptakan ahli-ahli baik itu doktor, master ya kemudian S1, mahasiswanya tidak berbayar. Jangan bebani mahasiswa dengan membayar, makanya kembangkan wakafnya. Dan kenapa kemudian nazir dalam universitas itu strategis? Karena kalau nazir umum ya, itu kalau mencari wakif, orang yang pendonor, itu mereka harus aktif. Tapi kalau nazir itu ada di kampus, calon dari wakif itu setiap tahun berdatangan. Siapa itu? Orang tua mahasiswa. Nah ini sangat strategis sekali. Besar yang kemudian bisa kita manfaatkan. Ya, orang tua setiap tahun datang. Terus kemudian kampus pasti punya network dengan perusahaan-perusahaan. Kita minta CSR-nya, kita treatment sebagai wakaf, kemudian wakaf produktif. Wakaf produktif ini tentunya ada fakultas ekonomi dan bisnis yang ahli-ahli bisnis, yang kemudian bisa memanfaatkan ilmunya dari teori, dipraktekkan, kemudian dapat labanya adalah kembali kepada kampus. Ya, ini juga bisa sebagai lab inovasi wakaf. Mahasiswanya suruh mikir bagaimana cara buat tata kelola dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa bisa menjadikan nazir, lembaga nazir itu labnya. Terus kemudian support mahasiswa. Betul, luar biasa Prof. Teranan wakaf ini bagi pengembangan pendidikan tinggi sampai pesertanya pengen, Cak ojo lali Cak, rekamannya Cak engko. Jadi para peserta dan sahabat Erlangga Forum di samping acara ini disiarkan oleh berpuluh-puluh radio dengan host tadi di Suara Sidoarjo,
Juga ada YouTube-nya, nanti setelah acara ini, channel YouTube kami juga akan beredar, bisa diakses semuanya ya, semua bisa diakses. Dan tentu saja Prof. No, potensial kekayaan kita, wakaf di Indonesia ini berapa sih sebenarnya, dan selama ini terus kampus-kampus yang sudah mengembangkan dan berkembang bersama perwakafan Indonesia kita itu mana saja, biar menjadi inspirasi kita, karena yang hadir munculnya nanti juga di Malaysia, saya yakin juga bisa sangat berkembang gitu. Mohon informasi, Prof. Jadi mohon maaf banyak saya sudah berhenti bicara tentang potensi, karena potensi itu sudah sangat-sangat dahsyat. Sekarang ini itu harus kita geser. Gimana caranya kita mengkonversi atau mentransform dari potensi yang luar biasa itu menjadi real asset. Jadi urut-urutannya kan begini. Jadi ada intangible asset, harus kita konversi menjadi tangible asset. Dari tangible asset kita rubah menjadi real asset. Dari real asset itulah nanti akan menjadi real power, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh publik itu the real power tadi itu. Jadi kalau rupiahnya triliunan, Pak Jojo, Pak Palto. Jadi sekarang saatnya bukan untuk didiskusikan urusan wakaf ini. Wakaf ini ilmu yang bukan untuk didiskusikan semata, tapi ilmu lakon. Iya. Ada kalanya ilmu yang untuk didiskusikan, ya, dengan diskusi, dengan paper macam-macam itu puas. Tetapi wakaf itu ilmu yang untuk dilakoni. Oleh karena itu buat aja tradisi simple, sebelum atau setiap kita mau rapat itu dibuka dulu dengan berwakaf. Buka HP, cerai, ayo wakaf. Rekeningnya UNER itu berapa sih? Ya taruhlah 01234 misalkan. Ayo kita wakaf ke UNER 100, entah 10.000, entah 5.000, entah 100.000, berapapun. Karena yang ingin kita bangun itu adalah lifestyle. Karena kalau lifestyle-nya sudah dapat, itu tidak ada sesuatu yang berat. Disitulah tadi Prof. Radit maupun Pak Prof. Bakti Munir itu melihat UNER ini sungguh sangat luar biasa. Tinggalnya itu aja. Ya, tinggalnya itu tinggal itu. Memulai jebret sudah gelinding itu. Termasuk setiap tahun ada mahasiswa baru, ada orang tua baru. Kalau wisuda sebagai ini, bahkan saya sampaikan begini Pak Jojo. Bagi mahasiswa baru, ya itu mohon diniatin untuk berwakaf sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sebagai wasilah untuk menjadi anak yang soleh. Itu. Bismillah, saya sudah diterima di UNER, di Fakultas X, saya tak berwakaf. Mudah-mudahan dengan wakaf ini, itu sebagai bagian dari wasilah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena harta wakafnya dia tadi itu kan dipakai oleh UNER. Ya, entah untuk beli meja, atau untuk beli apa, dan seterusnya kan begitu. Nah, ini kalau UNER itu ada berapa ribu mahasiswa itu? Prof. Bakti Munir? Ada banyak ribu kan ya? 40-an ribu. 45.000, Prof. Padahal yang petang puluh ewu, ambil aja 20.000, ya separuh. Ya, karena separuhnya belum tobat, ya kan? Atau merasa masih lama waktunya. Ping 10.000 aja, nggak usah ping jutaan. Ya tidak harus, yang kecil aja lah, yang tidak memberatkan. Itu, tapi rutin, saya jerat gitu. Sehingga Pak Jojo, kalau di rumahnya Pak Jojo, yang biasanya kalau wakaf 1 bulan itu ekuivalen 1 juta, maka dirubah bentuknya. Jangan setiap bulan berwakafnya. 1 juta rupiah jangan. Tapi setiap hari. Yang nanti akumulasinya 1 juta. Karena untuk membentuk habituasi. Untuk pembiasaan. Ya, untuk pembiasaan inilah yang mahal itu. Karena kalau sudah terbiasa, anak-anak kita, istri kita, suami kita, dan seterusnya sudah enak itu. Pokoknya bendino kon bukaan HP lebono 10.000. Bono 10.000. Itu kira-kira. Ini kalau
kalau guru besar kita Prof. Badri sekaligus ulama ya begini, kita dengarkan ungkapan Prof. No ini langsung tergetak semua hatinya. Karena apa? Takut loh akhirat itu lapo kok tadi ngemis kabeh itu tadi waduh menyentuh. Untuk itu apa di sekolah pasca sarjana Prof, kita akan harus mulai ini nanti di sekolah pasca sarjana UNER. Bahwa apa, setiap rapat kita bisa wakafkan semuanya ini tadi, beserta mahasiswa baru, ada yang mau wakaf, saya yakin biar nanti itu cahaya terang di akhirat itu, dan ilmu yang disampaikan oleh Prof. Nuh ini yang inspiratif ini juga menjadi wakaf ilmu itu nanti ya. Jadi wakaf keilmuan, tetapi bagaimana hal itu bisa kita realisir di detik-detik menjelang pukul 17, tetap ikuti yang berikut ini oleh Mbak Tika. Iya, silakan baik. Iya, terima kasih Prof. Jojo dan sahabat. Kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti kita akan kembali di program Erlangga Forum. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis ini melalui KEISA, Custom in Excise Integrated System Automation, di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KEISA 4.0 dengan mengedepankan single core system, Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan manfaatkan teknologi, kemudian layer support mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini sahabat dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, dan sahabat kita kembali di program Erlangga Forum. Silakan Prof. Jojo. Ya, terima kasih Mbak Tika. Kalau iklannya tadi itu
sakunya belum, maka nanti wakafnya belum gitu. Nanti bikin iklan baru ya. Malu kalau kita nggak wakaf. Pokoknya bisa wakaf 1 hari, bisa wakaf 10 hari, ada cash wakaf. Dan untuk itu simak yang berikut ini. Sebelum closing remark, kita nikmati yang ini. Cash Wakaf Link Sukuk adalah program wakaf uang berjangka 5 tahun Badan Wakaf Indonesia yang bersinergi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Forum Wakaf Produktif. Cash Wakaf Link Sukuk diluncurkan pada 14 Oktober 2018 pada annual meeting IMF dan World Bank di Bali. Lahir untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang secara produktif, yang aman, dan kompetitif rate melalui instrumen keuangan syariah yang dijamin negara. Cash Wakaf Link Sukuk melibatkan 5 stakeholders. 1. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi Cash Wakaf Link Sukuk dan Bank Kustodian. 2. Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator, leader, dan nazir yang mengelola Cash Wakaf Link Sukuk. 3. Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor. 4. Nazir Wakaf Produktif sebagai mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf. 5. Bank Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, LKS PWU, dan Bank Operasional BWI. Cash Wakaf Link Sukuk menjadikan pengelolaan wakaf uang aman karena dijamin negara, produktif karena ada imbal hasil sukuknya, optimal karena imbal hasil sukuknya kompetitif dan tidak dipotong pajak, berkah karena hasil imbal sukuknya disalurkan ke mauquf alaih yang membutuhkan dan yang bisa dijamin, sehingga manfaat dari pengelolaan cash wakaf Link Sukuk ini segera bisa dimanfaatkan oleh para mauquf alaih. Mari bergabung, mari berlomba-lomba untuk berwakaf uang melalui Cash Wakaf Link Sukuk. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari amal kebajikan kita dalam keabadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Malah 2 tahun delok iku aku. Untuk itu kami beri surprise untuk guru kami ini. Pada Prof No lama nggak ketemu itu ya saya utek-utek cari-cari begini Prof. Jadi alhamdulillah para sahabat Erlangga Forum dimanapun berada yang melalui channel-channel YouTube dan radio-radio yang menyiarkan hari ini, termasuk juga yang di Malaysia dan dimanapun berada, tentu tidak cukup waktu 2 jam untuk membahas soal wakaf dan pengembangan pendidikan tinggi, tapi tentu saja saripatinya kita akan dengarkan dari para pembicara yang hebat-hebat ini, Mbak Tika. Iya, nah, untuk closing remark ini kita awali nanti dari Prof Raditya, kemudian Prof Badri Munir, kemudian ditutup oleh Maha Guru kita bersama Prof No, gitu ya, untuk menjadikan bekal ke depan. Langsung besok itu minta rapat terus karena setiap rapat dibuka wakaf. Nah, Masya Allah. Iya. Silakan Prof Radit, Silakan, pesan-pesan untuk memotivasi kami bersama dalam barisan gerakan wakaf Indonesia. Silakan Prof Radit. Saya singkat saja Prof Jojo SD. Mari kita semua, saya hanya sedikit menyimpulkan dari menekankan dari yang dikatakan Prof No tadi, bahwa mari kita selalu ingat hari akhirat yang eternal itu, yang abadi itu. Ya, gimana cara mendapatnya? Gimana kita bisa mendapatkan ya sesuatu supaya kita tidak mengemis-ngemis? Apakah sudah cukup bekal kita? Ya, itu harus kita ngiang-ngiangkan terus setiap hari, Pak. Prof Jojo, harus kita terus ngiang-ngiangkan setiap hari. Apakah sudah cukup kita? Oleh karena itu, semoga dengan terngiang-ngiang itu langsung bersedekah, langsung bersedekah, langsung berwakaf, langsung berwakaf. Wakaf adalah kuncinya. Itu saja mungkin Prof Jojo dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Prof Raditya. Sekarang langsung disambung oleh Prof Badri Munir Sukoco. Belum ada suaranya Prof. Masih mute Prof. Baik.
mohon maaf. Kita tahu bahwa Indonesia punya visi besar pada tahun 2045 akan menjadi negara maju. Nah, untuk menjadi negara maju dibutuhkan kapabilitas untuk berinovasi dengan kreatif kelas yang luar biasa banyak. Dan ini harus dididik oleh World Class University. Nah, usefulness yang tadi disampaikan oleh Prof. No berupa dampak ekonomi yang dihasilkan secara langsung dengan adanya World Class University melalui SPP, multiplier effect maupun tidak langsung, inovasi dan kreatif ekonomi ini akan menunjang kemajuan ekonomi bangsa. Nah, yang terakhir tentunya perlu ada pendanaan yang cukup besar, dan wakaf tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. No bisa menjadi peran alternatif untuk mewujudkannya ketika pemerintah saat ini dan di seluruh dunia sebenarnya tidak lagi menunjang secara penuh keberadaan perguruan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali, dan tentu kami mendengarkan bahwa Prof. Badri berkomitmen bahwa kita di Sekolah Pasca bisa memulai gerakan wakaf ya Prof ya? Oh iya, siap. Oh, iya. ini langsung disimak, disaksikan oleh Prof. No loh. Nah, sekarang dawuh dari Prof. No kami nantikan selalu sebagai bekal di sesi terakhir ini. Monggo Prof. Matur suwun. Pasca itu artinya apa? Pasca. Pasca, sekolah pasca sarjana Prof. Ya, setelah mendapat sarjana. Setelah sarjana. Nggih. Artinya wis mari, gampangan. Iya, sudah. Ya, pasca sarjana itu artinya wis mari sarjana. Iya. Ya. Jadi panjenengan semua ini pasca sarjana itu wong sing wis mari. Karena wong sing wis mari gak padha sampai sing isih nglakoni. Wong wis mari kok gitu. Sehingga pasca sarjana itu beda dengan program sarjana. Ya, beda jauh. Oleh karena itu, kami sangat yakin, seyakin-yakinnya, Prof. Hadi Munir, Prof. Radit, sahabat saya Pak Cucu, itu melalui orang yang sudah selesai inilah, program yang sudah selesai inilah, yaitu program pasca sarjana, UNER akan bisa diselesaikan semuanya. Amin. Melalui perwakafan. Bismillah, ibda, dimulai saja. Nothing big, start big. Tidak ada ceritanya barang besar itu ujuk-ujuk gede. Ya, biasanya dimulai dari yang kecil, dan tidak usah mikir bahwa semuanya harus bisa kita selesaikan sekarang ini. Tidak. Yang penting yang kita buat itu jalan setapak yang dari beragam penjuru, sehingga nanti anak-anak kita akan menuju ke jalan setapak yang melanjutkan perjalanan kita semua. Insya Allah, UNER melalui program pasca sarjananya akan menjadi inspirator dan sebagai inisiator kebaikan, sehingga kita semua khairun nas anfa'uhum linnas lah. Karena seapi-api uang kan yang paling api. Apa manfaatnya kan begitu. Bukan apa pangkate, tapi apa manfaatnya. Selamat berjuang. Sukses selalu UNER, pasca sarjana, dan panjenengan semua. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal kebaikan kita semua. Mohon maaf kalau yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tika, sampai sudah di ujung selesai acara Erlangga Forum sore ini. Luar biasa dengan motivasi yang besar dari Profesor Muhammad Nuh, Prof. Raditya, Prof. Badri Munir Sukoco, dan pada intinya Mbak Tika, seperti pepatah tua, orang miskin bukanlah orang yang tidak punya sepeser rupiah. Orang miskin adalah orang yang tidak punya cita dan harapan. Dan hari ini kita tidak miskin karena kita tetap punya cita dan harapan untuk esok hari berwakaf bagi pendidikan tinggi kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Jumat depan di acara Erlangga Forum berikutnya. Terima kasih Suara Sidoarjo dan Jaringan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jojo. Kalau panjenengan berkenan, saya usulkan jadi duta wakaf ya.
Oh, Masya Allah. Siap, Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Nu, Prof. Badri, dan juga Prof. Raditya. Terima kasih juga Prof. Jojo. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dari seluruh Sivitas Akademika yang sudah bergabung. Tadi informasi juga dari Malaysia, para guru besar juga dari Malaysia yang sudah bergabung di program Erlangga Forum. Juga semua sahabat-sahabat saya yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur yang sudah menyimak program Erlangga Forum sore hari ini melalui radio masing-masing di Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Jombang, Ramapati Kabupaten Pasuruan, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Magetan Indah, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Mahardika Bondowoso, dan Remaja Klasik Radio Malang. Sampai jumpa lagi di Erlangga Forum di pekan depan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof.